Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida. Saya dari kampus UINSI Samarinda, Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah. Nah, saya sendiri prodinya Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan sharing tentang pengantar psikologi perkembangan. Nah, apa sih itu perkembangan psikologi? Perkembangan psikologi adalah cabang dari ilmu yang psikologi mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia dari sejak lahir sampai meninggal. Mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan yang terjadi dalam diri manusia, baik perubahan dalam bentuk jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya. Jadi semua itu udah ada proses-prosesnya. Nah, proses-proses itu dia akan mengembang gitu ya. Nah, itu tuh dia dalam bentuk jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya. Fungsi mental orang itu beda-beda ya. Jadi dia itu akan berkembang. Nah, apa sih itu perkembangan? Perkembangan itu dia tuh mengacu pada kesinambungan dan perubahan sistematis pada individu yang terjadi antara konsepsi ketika sperma ayah menembus sel telur ibu menciptakan organisme baru, dan kematian. Perubahan tersebut teratur, berpola, dan relatif bertahan lama. Nah, jadi tuh perubahan perkembangan itu dia teratur, berpola, dan relatif bertahan lama. Nih, ketika sperma ayah menembus sel telur ibu, nah itu kan proses. Nah, proses itu dia tuh akan berkembang, bisa berkembang menjadi janin, nanti dia berapa bulan, nah sampai melahirkan, sampai sang ibu itu melahirkan menjadi organisme. Nah, biasanya disebut dengan bayi. Nah, itu tuh juga tuh teratur, berpola. Nah, dia tuh kayak dari bayi nanti jadi berapa bulan, tahun. Nah, itu tuh nanti dia tuh berpola, teratur. Perubahannya itu juga yang mungkin dia bisa merangkak. Nah, itu tuh dia tuh berpola perkembangannya. Nah, terus dia tuh bertahan lama. Pokoknya tuh setiap dari lahir itu dia akan berkembang, dia akan tumbuh. Nah, mungkin sampai dia akan tua, sampai kematian pun gitu ya. Jadi tuh dia tuh teratur, berpola, dan relatif tuh bertahan lama. Dia tuh selalu berkembang ya. Nah, selanjutnya ada sisi-sisi positif studi perkembangan manusia. Nah, salah satunya meningkatkan ikatan kasih sayang yang kuat antara bayi yang rewel dan tidak responsif dengan orang tua mereka yang frustasi. Terus, membantu anak-anak dengan kesulitan belajar untuk berhasil di sekolah. Nah, tugas orang tua itu juga sangat banyak ya. Mereka itu tidak hanya menyekolahkan anak, terus mereka tuh semuanya tuh mereka salurkan kepada sekolah itu tidak. Mereka juga ikut membantu anak-anak. Mungkin mereka juga ikut membantu mengerjakan tugasnya, tugas sekolah dari guru. Nah, mereka itu ikut adil dalam perkembangan anak itu juga. Nah, itu tuh tugas orang tua juga ikut membantu. Misalnya ada tugas anaknya dari sekolah, nah orang tua itu juga ikut membantu dalam perkembangan anak itu, sehingga misalnya dia nggak bisa baca. Nah, mungkin seorang tua tuh juga akan mengajarkan anaknya itu membaca, mungkin dari ngeja atau mengenal huruf. Biasanya dari kecil itu orang tua tuh sudah bisa mengenalkan anak-anaknya tuh huruf. Kemudian, dan membantu anak-anak dan remaja yang kurang memiliki keterampilan sosial untuk mencegah ikatan kesulitan emosional yang dapat terjadi karena tidak memiliki teman dekat dan ditolak oleh teman sebaya. Nah, kemudian, di sini nih ada kronologi perkembangan manusia periode kehidupan ya. Nah, periode prenatal itu periode saat si bayi itu baru lahir, dia baru ke dunia, dia baru lahir. Nah, habis itu ada masa bayi. Nah, masa bayi itu masa-masa yang
mungkin umurnya mungkin yang umur 1 hari 2 hari, nah itu masa bayi. Nah masa bayi ini dia tuh sangat bergantung kepada orang tuanya, kepada ibunya, dia menyusui, pokoknya tuh dia tuh sangat bergantung. Nah kemudian ada masa periode persekolahan, itu anak-anak udah masuk TK, SD, PAUD. Nah itu tuh mereka tuh juga masih bergantung sama orang tuanya, perkembangannya itu. Nah misalnya SD itu kan dia tuh masih diantar TK, SD, PAUD itu mereka masih diantar sama orang tuanya buat ke sekolah. Jadi tuh perkembangan mereka itu masih perkembangan mereka itu masih dibantu oleh kedua orang tua mereka. Kemudian masa kanak pertengahan, nah itu masa-masa yang dimana tuh mereka sudah bisa memilih, mungkin mereka akan memilih kemana mereka akan ke depannya gimana. Nah mereka tuh akan memilih mungkin masa SD, nah mereka SMP-nya nih masih mau di mana ya. Nah itu mungkin mereka udah bisa memilih, sedangkan PAUD, TK, SD mungkin itu orang tuanya sendiri ya mungkin. Nah terus masa kanak pertengahan ini mungkin mereka udah paham gitu loh tentang nanti mereka mau sekolah di mana ya. Mungkin itu keinginan mereka sendiri mau sekolah di mana, tapi terkadang juga orang tua ikut adil dalam pemilihan sekolah anaknya. Kemudian masa remaja itu masa-masa dimana kayak kita itu lagi ingin bersenang-senang, ingin bermain, tapi nggak semua orang itu berkembangnya tuh di situ. Kadang juga ada yang udah mikirkan masa depannya. Jadi kita itu nggak bisa sama ratakan semua orang itu sama orang itu perkembangannya itu sama, perkembangannya itu beda-beda ya. Nah kemudian masa dewasa muda. Nah masa dewasa muda ini mereka bakal milih, mereka nanti bakal kuliah. Mungkin itu masa-masa yang udah mau lulus SMA ya, mungkin mereka mau kuliah atau kerja, mereka mau ngambil jurusan apa. Nah itu memang udah masa-masa yang kita tuh harus mikirkan ke depannya, itu masa dewasa muda. Kemudian usia parubaya. Nah usia parubaya itu nih beberapa hal yang terjadi pada usia parubaya. Rasa tidak aman di masa muda mulai memudar sehingga seseorang menjadi lebih percaya diri. Terus hubungan yang dimiliki menjadi lebih dalam dan bermakna, meskipun mungkin jumlahnya berkurang. Mungkin dia udah energinya tuh berkurang, udah tidak semangat lagi. Seseorang menjadi kurang egois dan lebih banyak memberikan waktu dan energi. Seseorang dapat belajar dari pengalaman yang membuat stres dan menemukan makna atau mengalami pertumbuhan dalam menghadapi kesulitan. Nah, kemudian usia tua. Nah, usia tua itu dalam perubahan psikologis itu rasa tidak aman, takut dan sering bingung, depresi, marah, gangguan, kecemasan, kadang juga susah tidur. Nah itu tuh kadang tuh juga kalau misalnya dia tuh di masa lalunya tuh ada penyesalan, itu tuh masa tua tuh dia tuh akan berpikir, dia tuh akan selalu ngeliat ke belakang, dia tuh susah buat berdamai sama yang masa lalunya. Jadi nah pikiran-pikiran itulah yang mungkin membuat dia sakit, membuat dia kayak depresi, sering marah, karena itu penyesalan yang dia tuh belum berdamai sama masa lalunya. Mungkin dia ada nyesal sesuatu gitu ya. Terus kalau misalnya pikiran-pikiran kita juga berpengaruh ya bagi kesehatan kita, itu sangat-sangat berpengaruh. Nah itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.